Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Manarul Ilmi yang saya muliakan, alhamdulillah kita telah melaksanakan satu hari pertama ibadah Ramadan berupa siam Ramadan, dan malam hari ini kita memasuki malam yang kedua, dan insya Allah nanti akan melaksanakan ibadah sunnah salat tarawih dan witir di malam yang kedua ini. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah Ramadan kita mampu mengantarkan kita untuk menjadi insan yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam adalah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, contoh teladan kepada kita semuanya sehingga memungkinkan kita untuk memilih jalan kebenaran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam waktu 10 menit ini oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan sains dan teknologi dalam memakmurkan masjid di era Society 5.0. Bicara tentang memakmurkan masjid, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu dan sekalian, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa yang memakmurkan masjid hanyalah yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah SWT serta hari kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah SWT. Ini artinya kemakmuran masjid kita ini dibebankan kepada kita semua sebagai khalifah Allah yang mempunyai ciri-ciri seperti yang disebutkan tadi, yaitu yang beriman kepada Allah SWT, kemudian beriman pula kepada hari akhir, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta hanya takut kepada Allah SWT. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kaitan dengan memakmurkan masjid ini ada salah seorang penulis buku yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah melaksanakan kegiatan ibadah dalam artian yang luas di masjid, dan juga masjid dijadikan tempat sebagai pembentukan budaya suatu komunitas, atau kalau dalam kampus barangkali pembentukan karakter bagi sivitas akademika kampus itu. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan ini khususnya menyinggung masyarakat di era Society 5.0, di mana kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan masyarakat Society 5.0 itu adalah masyarakat yang teknologi modern itu merupakan bagian dari kehidupannya. Jadi mereka sudah menggunakan teknologi modern untuk mempermudah dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan teknologi,
yang terpikir oleh saya adalah paling tidak ada dua hal fungsinya. Yang pertama adalah bagaimana teknologi, sains dan teknologi itu berperan mendekatkan masyarakat yang sudah berada pada era society 5.0 ini demikian rupa sehingga mereka punya semangat yang lebih untuk memakmurkan masjid. Dalam kaitan dengan ini tentu tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat yang sudah di era society 5.0 itu sehingga mereka betul-betul tertarik secara maksimal untuk terlibat secara aktif memakmurkan masjid. Kita ambilkan satu contoh saja di masjid kita yang tercinta ini. Kalau sekarang jumlah jamaahnya hampir penuh, kemarin malam penuh, rasa-rasanya itu bukan karena teknologi. Bahkan kalau kita identifikasi, insya Allah ini merupakan salah satu berkah Ramadan. Karena bulan Ramadan, kita semua menyadari bahwa pada bulan ini semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka kemudian memotivasi kita untuk hadir di masjid melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan Ramadan yang sebenarnya antara lain punya hikmah untuk memberikan pelatihan kepada kita, ini betul-betul akan membekas sehingga nanti setelah Ramadan pun jumlah jamaah di Masjid Manarul Ilmi ini juga cukup banyak sehingga masjid kita akan semakin meningkat kemakmurannya. Meskipun demikian, peran teknologi tentu diperlukan. Antara lain misalnya, kalau sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk mengingatkan kita waktu sholat. Barangkali di Masjid Manarul Ilmi ini ideal sekali kalau misalnya ada suatu aplikasi yang kemudian bisa mengingatkan kepada siapapun yang berada di lingkungan kampus bahwa saat sholat telah tiba. Tidak sekedar secara umum, tapi betul-betul itu menunjukkan bahwa di Masjid Manarul Ilmi adzan telah dimulai. Dengan kekhasan seperti itu harapannya kita semuanya akan tersentuh. Bahkan tidak hanya sivitas akademika, tetapi seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di perumahan ITS ini juga mengetahui itu. Tentu bisa itu kalau dilaksanakan. Kita bisa menjangkau semua nomor handphone yang ada di kampus dan perumahan ITS ini, kemudian mengingatkan secara spesifik. Dengan begitu mudah-mudahan ketika kita melaksanakan tugas keseharian kita, kemudian merasa terpanggil untuk bersegera datang ke masjid melaksanakan ibadah. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita laksanakan selama ini, bahwa Masjid Manarul Ilmi juga mengekspos kegiatan di luar ibadah mahdoh itu berupa kajian-kajian, khususnya kajian subuh, kemudian juga kajian setiap Selasa siang, juga istighosah dan khataman setiap malam Jumat. Itu kita laksanakan baik secara offline maupun online. Nah, kalau kemudian kita bisa membuat suatu aplikasi yang memberitahukan itu secara otomatis sehingga masyarakat mengetahui lebih dini dan kemudian secara rutin, mudah-mudahan dengan begitu teknologi yang dikembangkan itu akan bisa meningkatkan peran masyarakat jamaah pada khususnya untuk memakmurkan masjid kita ini. Bapak Ibu dan sekalian, peran yang kedua adalah bagaimana sains dan teknologi mampu meningkatkan kenyamanan, kenikmatan, dan juga kehusukan kita semuanya ketika melaksanakan ibadah di masjid ini. Dan alhamdulillah pula masjid kita ini sekarang sudah memiliki teknologi yang sudah masuk kategori teknologi 4.0. Kita sudah memiliki videotron, sudah memiliki fasilitas untuk mengkomunikasikan dengan mereka yang tidak hanya di masjid saja, tetapi juga berada di luar masjid. Dan dalam waktu dekat ini sedang diproses oleh ITS,
kita akan memiliki peralatan perlengkapan yang memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan ini secara hibrid, sehingga penceramah pun bisa dari tempat lain dan bisa mengetahui keadaan masjid. Kita pun bisa berinteraksi secara langsung dengan penceramah yang dari luar masjid, dan jamaah yang dari luar masjid pun juga bisa ikut berpartisipasi secara aktif untuk mengikuti kegiatan yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi rencana itu akan bisa terlaksana di masjid kita tercinta ini. Bapak Ibu dan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bahwa teknologi dan sains itu punya peran dua. Yang pertama adalah bagaimana bisa mendekatkan kita semuanya, para jamiah khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk berpartisipasi aktif memakmurkan masjid. Dan yang kedua adalah teknologi dan sains itu diharapkan bisa meningkatkan kenikmatan kita, kenyamanan kita, dan kehusukan kita ketika kita melaksanakan ibadah dalam rangka memakmurkan masjid ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.